Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nafas hidup Islami, yang semoga Allah selalu senantiasa berikan kemudahan serta bimbingan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kisah kali ini akan sama-sama kita bahas tentang wali Allah yang dituduh sebagai orang beriman. Sebuah hikmah dari kisah Abu Bakar Al-Zibli. Namun sebelum melanjutkan video ini, tidak lupa mari kita sukai video ini dengan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan video ini kepada semua orang supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kisah ini menceritakan seorang wali Allah ketika di dalam dirinya terjadi sebuah gejolak batin yang terjadi antara akal dan hatinya. Hingga pada akhirnya ia mendapatkan sebuah hikmah, pembelajaran serta hidayah. Nama wali Allah tersebut adalah Abu Bakar Al-Zibli. Saat itu Abu Bakar Al-Zibli sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba terbesit dalam hatinya suatu ucapan. Kamu orang yang bakhil. Akalnya pun mencoba menolak dan melawannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bukanlah orang yang pelit. Namun tetap saja hatinya terus saja mengatakan bahwa dia adalah orang yang pelit. Hal itu lalu membuatnya bertekad bahwa suatu saat jika ia memiliki banyak harta, ia akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Yang ia temui pertama kali di hari itu. Sehingga suatu hari, ada seorang teman yang datang kepadanya dan membawa uang sebanyak 50 dinar. Suatu jumlah yang lumayan banyak. Pakai uang itu untuk memenuhi kebutuhan, kata temannya itu kepada Al-Zibli menawarkan bantuan. Sebagaimana niatnya semula, maka yang ia butuhkan saat itu adalah memberi orang fakir. Tak lama setelah itu, ia pun keluar dari rumahnya untuk mencari orang fakir yang akan menerima pemberian uang darinya. Ternyata yang pertama kali ia temui hari itu adalah orang fakir yang buta. Saat itu, ia sedang potong rambut di sebuah tempat jasa potong rambut. Ia pun memberikan bungkusan yang berisi uang 50 dinar yang ia bawa kepada si buta. Namun siapa sangka, ternyata uang itu ditolaknya. Justru ia menyarankan kepada Al-Zibli agar uang itu diberikan saja kepada tukang cukur sebagai ongkos jasa mencukur. Yang benar saja, ini uang yang sangat banyak, 50 dinar. Masa diberikan begitu saja pada si tukang cukur sebagaimana upah jasanya? Bukankah terlampau kebanyakan? Kata Al-Zibli menolak permintaan itu. Ternyata orang buta yang ada di hadapannya itu mengetahui gejolak hati yang sedang dialami oleh Al-Zibli. Ia pun kemudian berkata, "Tidak salah memang
Kau memang orang yang pelit. Ucapan itu pun akhirnya membuat Al-Shibli berkenan memberikan uang itu kepada si penuntut. Namun lagi-lagi pemberian itu tak berhasil. Si tukang cukur juga menolaknya. Ia berkata, "Sejak pertama orang itu potong rambut kepadaku, aku berjanji tak akan mengambil bayaran darinya. Karena tak ada yang mau menerimanya, uang itu pun akhirnya dibuang oleh Al-Shibli ke Dajlah, sungai Tigris, Irak. Ia berkata kepada diri sendiri, siapa saja yang menganggapmu uang mulia, maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah di atas mengajak kita untuk tidak merasa berat untuk memberikan apa yang kita berikan kepada orang yang memang membutuhkan. Berbagi harta yang kita miliki pada sesama, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, memang terasa sangat berat. Namun disitulah seni. Namun, bukankah pahala yang akan diterima disesuaikan dengan banan yang dikeluarkan? Al-Suyuti mengatakan, amalan yang lebih banyak pengorbanan, maka lebih banyak pula keutamaan. Walhasil, memberi adalah sebuah kebaikan yang harus terus-menerus dikerjakan, yang jika memungkinkan dengan nominal yang banyak. Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Nafas Hidup Islami, semoga kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, untuk selalu senantiasa mengingat akan kebesaran Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dari hal-hal yang buat kita merasa hina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.